Halo semuanya, kembali lagi di program kesayangan kalian yang tentunya akan membuat 10 menit kalian lebih berfaedah dengan belajar bahasa Korea, ditemani oleh saya DJ Gita. Dan saya DJ Kevin yang akan membuka wawasan kalian tentang budaya dan keseharian orang-orang Korea di Kampus Kampus K-pop. K-pop. Nah, jadi kemarin itu kami udah upload voting di YouTube untuk memilih lagu yang akan dibahas untuk Kampus K-pop ini nih ya. Dan gue nih cukup kaget nih ya, ternyata ada sekitar 10.000 orang yang ikut votingnya sejarah nih ya. Sejarah nih ya, ada banyak komen juga nih dan udah kami baca semua nih ya tentunya pastinya. Betul, dan sekedar informasi sedikit nih ya. Jadi lagu-lagu pilihan yang ada di votingnya itu berdasarkan beberapa kriteria nih ya. Jadi seperti yang tidak begitu lama setelah dirilis lagunya nih. Dan juga lagu yang pasti bisa diputar di siaran nih. Bener banget, karena ada beberapa lagu yang dilarang diudarakan nih ya. Betul. Sayangnya walaupun lagunya nih bagus nih ya, tapi liriknya mengandung kata-kata yang Mungkin kasar gitu ya. Dan kalau yang kayak gitu kan sayangnya tidak bisa kami putar nih ya, kan supaya melindungi kaum-kaum anak-anak yang di bawah umur gitu nih ya. Betul, dan terus kalau misalnya nih ya liriknya juga kebanyakan bahasa Inggris itu atau terlalu panjang gitu, susah juga sebenarnya untuk dibawain di program ini. Bener banget. Jadi guys, kalau nggak ada lagu-lagu dari idola kalian yang nggak kami pilih nih ya, jangan sedih nih ya. Itu bukan berarti kami nggak suka lagunya nih ya. Terus kami juga sudah lihat komennya kok. Jadi kami pastinya akan menerima usulan kalian untuk voting berikutnya juga nih ya. Oke, dan by the way nih ya, Get, langsung aja kita putar lagu untuk minggu ini dong. Yuk, nah untuk lagu minggu ini nih ya, untuk para Rev Love, yuk kita bahas Psycho by Red Velvet. Nah, barusan adalah Red Velvet dengan lagunya Psycho. Ini jujur ini lagu Red Velvet kesukaan gue nih ya, karena di sini kelihatan banget vokal-vokal para membernya tuh bagus banget, kayak high pitch-nya gitu. I know will be okay gitu nih ya, bagus banget. By the way, daripada gue kelamaan fangirling nih ya, yuk langsung kita bahas aja liriknya kayak. Langsung aja nih ya. 널 어쩌면 좋을까? Aku harus bagaimana ya sama kamu? 이런 마음은 또 처음이라. Baru pertama kali hatiku atau perasaanku ini seperti ini. Up and down이 좀 심해. Perasaanku atau moodku terlalu sering berubah-ubah. Up and down di sini tuh maksudnya perasaannya nih ya, kadang naik, kadang turun, kadang seneng, kadang sedih gitu nih Ya, maksudnya. kalau cewek lagi dapet gitu istilahnya ya. Kemudian lanjut nih ya. 조절이 자꾸 잘 안 돼. Aku sulit untuk mengontrolnya. 하나 확실한 건 I don't play the game. Tapi aku yakin akan satu hal. I don't play the game atau aku tidak bermain-main. 우리 진짜 별 나대. Kata orang-orang kita sangat aneh. Byolnada itu tuh agak mirip sama tekbyorhada nih ya, artinya yaitu spesial, tekbyornya spesial nih ya. Cuman kalau spesialnya tekbyorhada itu biasanya lebih mengarah ke arah yang positif. Tuh. Sedangkan kalau byolnada itu lebih arah ke yang kayak ih aneh banget sih lo. Aneh deh gitu ya. Byolnada, Kevin byolnada, boleh nggak? lanjut ya. Kemudian nih ya, 그냥 내가 너무 좋아해. Tapi aku suka banget aja sama kamu. Nih kata nomu di sini nih ya, kan Git udah sering banget ya, pendengar juga pasti udah tahu lah ya nomu tuh artinya apa nih ya, sangat atau kayak banget gitu kan. Nah jadi sebenarnya zaman dulu nih ya, kalau menggunakan kata nomu itu banyak diikuti oleh sesuatu yang negatif sebenarnya nih. Jadi mungkin contohnya lebih kayak nomu napa gitu, kayak jahat banget sih gitu kan. Ini gue juga pernah denger nih kayaknya nih ya, Betul. nomu itu biasanya dipakai kalau artinya negatif. Cuman nah sedangkan kalau mau menggunakan kata-kata yang positif itu biasanya pakai aju atau meu nih ya. Artinya sama kayak nomu. Nah, tapi sekarang orang-orang udah nggak ngebedain gitu sih ya. Betul. Sebenarnya kalau apa namanya pakai nomu ya juga belakangnya bisa aja positif gitu. Betul. Bisa aja mendeskripsikan kayak contohnya Niga nomu yepo gitu. Betul. Kamu cantik sekali sih gitu. Betul, justru Nggak kayaknya harus sekarang negatif. orang Korea lebih seringnya ngomongin nomu yepo dibandingin aju yepo atau behu yepo gitu ya, ya nggak sih? Kemudian lanjut nih ya. 넌 그걸 너무 잘 알고. Kamu sangat tahu kalau aku suka sama kamu. Terus habis itu ini agak susah nih ya cara ngomongnya nih ya. Pronunciation-nya. 날 쥐락펴락해. Kamu mengontrolku semaumu. Jirak piorak he nih ya. Itu sebenarnya arti harafiahnya itu membuka dan menutup tangan Oke. gitu nih ya. Cuman arti lainnya adalah mengontrol seseorang semaunya gitu, mengontrol Oke. seseorang atau sesuatu semaunya. Ya persis kayak lagu di sini nih ya. Si pasangannya ini kan tahu nih ya kalau si Joy itu suka sama dia. Makanya si Joy itu dikontrol semaunya gitu nih ya. Si Joy jadi bucin gitu nih ya, bahasa zaman now-nya budak cinta gitu. lanjut ya. 나도 마찬가지인 걸. Aku juga sama sih. 우린 참 별나고 이상한 사이야. Kita benar-benar pasangan yang spesial dan juga aneh ya. 서로를 부서지게. Kita seperti saling menyerang atau menyakiti satu sama lain. 그리곤 또 껴안아.
Tapi setelah itu kita saling berpelukan lagi. Lalu lanjut ke chorus nih ya. You got me feeling like a psycho, psycho. Kamu membuat aku menjadi psycho, menjadi gila gitu nih ya maksudnya. Terus 우릴 보고 말해, 자꾸 자꾸. Semua orang berkata seperti itu berkali-kali kepada kita. 다시 안 볼 듯 싸우다가도 붙어 다니는 말이야. Kita bertengkar seperti kita tidak akan bisa melihat satu sama lain lagi, tapi kita masih tetap bersama gitu. Ribet ya? 이해가 안 간대. Mereka nggak mengerti dan aku juga. 웃기지도 않대. Menurut mereka situasi ini tidak lucu gitu. 맞아, psycho, psycho. Bener, gila gitu. Ini kayak aneh ya kalau di kalau ini diartikan ya. ke bahasa Indonesia Bener, agak aneh nih ya. 서로 좋아 죽는 바보, 바보. Kita sangat suka satu sama lain seperti orang bodoh. Terus muncul lagi nih ya, momomo jukeso, yang artinya adalah suatu adjektif atau kata sifat ditambah seperti mau mati gitu kayaknya nih ya. Masih ingat nggak kemarin tuh kan kita sempat bahas juga nih ya, kayak himno jukeso, yang artinya adalah aduh capek banget kayak mau mati gitu kan. Nah orang-orang Korea tuh kayak suka banget untuk mengekspresikan sesuatu pakai kata yang belakangnya tuh kayak sampai mau mati, kayak maksudnya lebay gitu kan sih. Serem juga sih ya, papa mau mati gitu kan ya. Tapi kalau di lagu ini sampai matinya itu maksudnya kayak suka banget gitu kan. Gue suka banget sama lo. Intinya gitu. dilebayin gitu. Intinya dilebaikan. Lanjut nih ya. No 없이 어지럽고 슬퍼져. Aku merasa pusing dan sedih kalau sedang tidak bersamamu. 기운도 막 없어요. Aku tidak punya energi atau kekuatan gitu. Nah ini juga nih ya nih mak nih ya, mak sering banget dipakai sama orang Korea nih ya. Sebenarnya waktu nulis skrip ini agak pusing nih, gimana cara ngejelasin mak nih ya. Arti pasnya itu sebenarnya nggak ada nih ya, karena bisa dipakai di berbagai macam situasi juga. Betul. Jadi kalau salah satu arti atau ekspresi yang ingin disampaikan itu kayak baru aja. Contohnya kayak baru aja sampai nih gue. 내가 막 왔어 gitu. Nah 막 왔어 gitu kan ya. 막 도착했어. Lalu bisa juga dipakai untuk mengekspresikan sesuatu yang eksesif atau lebay gitu. Kayak contohnya, duh gue lapar banget nih jadi makan ini itu. 배고파서 막 먹었어요 gitu. Nggak kekontrol gitu nggak ya. kekontrol. Atau gue sedih jadi gue nangis terseduh-seduh. 슬퍼서 막 울었어요 gitu ya. Maknya di tengah-tengahnya. Betul, pokoknya intinya nih arti itu banyak nih. Dan juga bisa dipakai kalau ingin mengekspresikan sesuatu yang belum pasti juga nih, atau kayak masih dipertanyakan, sesuatu yang berantakan dan macam-macam gitu misalnya, kayak sebagai penyambung kalimat lah intinya gitu pokoknya si mak ini ya. Iya, ya semoga nanti kalau kalian belajar bahasa Korea mungkin mengerti ya. Ya semakin dalam gitu kan ya. Lanjut aja daripada semakin bingung nih ya. 둘이 잘 만났대. Mereka bilang kita pasangan serasi. 경고 따윈 없이 오는 너. Kamu yang datang tanpa memberitahu terlebih dahulu atau tanpa pemberitahuan nih. 우리 원래 이랬어. Kita selalu seperti ini. 두렵지는 않아. 흥미로울 뿐. Aku tidak takut, hanya saja ini menarik. 어떻게 널 다룰까? Aku harus bagaimana menghadapimu. Nah, terus ini bait terakhir ya, sebelum chorus lagi nih ya. 어쩔 줄을 몰라 너를 달래고. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapimu, maka dari itu aku menenangkanmu dulu. 매섭게 발로 차도. Walaupun aku menendangmu dari kehidupanku, 가끔 내게 미소 짓는 널. terkadang kamu tersenyum kepadaku. 어떻게 놓겠어. Bagaimana aku bisa melepasmu? 우린 아름답고 참 슬픈 사이야. Kita pasangan yang sangat indah atau baik tapi juga menyedihkan. 서로를 빛나게 해. Kita membuat satu sama lain bersinar. 마치 달과 강처럼. Sama seperti bulan dan sungai. 그리고 또 켜하나. Setelah itu kita berpelukan lagi. Lalu setelah itu lanjut chorus. Dan ini tuh lirik terakhir banget nih ya, sebelum dilanjutkan lagi ke chorus lagi ya, untuk menutup lagunya. Don't look back, 그렇게 우리답게 가보자. Jangan melihat ke belakang, kita berperilaku seperti diri kita sendiri saja. 난 온몸으로 널 느끼고 있어. Everything will be okay. Aku menyukaimu segenap hatiku, semuanya akan baik-baik saja. Nah ini tadi gue udah bilang juga sih ya di awal pembahasan lagu, ini tuh lagu kesukaan, lagu Red Velvet kesukaan gue banget. Karena vokal-vokal membernya tuh kerasa banget gak sih, high pitch-nya itu kayak terlihat banget gitu. Tinggi banget sih ya. Kalau lu bisa dong pastinya dong. Bisa dong. Coba dong Kevin, kan suaranya Gue lebih gak bagus. bisa. Terlalu tinggi. Gue ngerasa kalau lagu ini justru gue agak kaget sih. Red Velvet biasa lagunya gak kayak gini, setinggi-tinggi ini biasanya ya. Cuman makanya. ini kalau buat cowok gue nyanyi juga susah loh. High pitch banget menurut Makanya gue. ini malah kayaknya khusus buat cowok, tidak bisa dinyanyikan sepertinya. Khusus buat cewek gitu ya. Tadinya gue mau minta tolong Kevin untuk coba dong dicontohin, cuman kayaknya ketinggian juga sih buat Kevin gitu. Tapi nih ya. lagunya ini arti liriknya lumayan ini ya, kayak
kejadian-kejadian yang bisa terjadi gitu nggak sih ya. Kayak misalnya sebenarnya orang-orang udah ngasih tahu ke pasangan itu, lu tuh sebenarnya beneran nggak sih, cocok nggak sih berdua, kayaknya putus aja deh. Cuman kayaknya mereka tetap yakin kalau mereka bisa tetap Bisa bersama gitu. Pokoknya yang penting ya kita nggak usah peduli kata orang lain ya. Yang kalau udah suka ya lanjut aja terus ya nggak sih? aja Ya, terus. oke. Nah, sayangnya waktu kita sudah habis nih. Sayang banget nih ya. Tapi yang pastinya nih ya, jangan lupa untuk stay tune di waktu dan hari yang sama di radio di gelombang pendek di 102,6 Camaja FM, di aplikasi KBS World Radio, dan tentunya di YouTube juga. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tamjue, Mandayo. Mandayo.